Aku pernah percaya kalau rumah tangga itu cukup dijaga dengan setia dan sabar. Tapi ternyata, dua hal itu tidak cukup kalau yang satu lagi lebih sibuk mencari celah untuk berselingkuh. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Arman. Kami tidak kaya, tapi hidup kami cukup. Rumah kecil yang kami cicil bersama, satu mobil keluarga, dan tabungan yang kami bangun dari nol. Aku bekerja dari rumah sebagai desainer grafis. Sementara Arman seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan alat berat Don 3. Bulan terakhir Arman berubah. Ia lebih sering pulang malam, sering lembur, bahkan akhir pekan pun jarang di rumah. Aku bertanya sekali, katanya pekerjaan sedang banyak. Aku bertanya 2 kali, jawabannya masih sama. Tapi dari tatapannya, dari cara ia menghindar tiap kali aku bicara, aku tahu ada yang tidak beres. Hari itu aku tidak sengaja mencium aroma parfum berbeda dari bajunya saat mencuci. Bukan parfumku, dan jelas bukan parfum kerja. Terlalu manis, terlalu tajam. Aku mulai curiga, tapi aku tidak langsung bertindak. Aku tahu, kalau aku meledak tanpa bukti, aku yang akan disalahkan. Aku mulai menyelidiki dengan cara yang paling sederhana. Diam dan mengamati. Aku tidak memeriksa ponselnya, karena dia sudah mengganti pola kunci. Tapi aku perhatikan jam pulangnya, sikapnya, bahkan aku cek saku celananya saat mencuci. Sekali waktu aku temukan nota parkir dari hotel di daerah pusat, kota. Hotel mewah yang tidak biasa dia kunjungi. Aku simpan kertas itu baik-baik. Suatu malam saat dia tertidur lelap, aku duduk sendirian di meja makan. Melamun. Hanya menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Aku mencoba berpikir jernih. Kalau dia benar selingkuh, apa aku harus langsung pergi? Apa aku sanggup meninggalkan semua yang sudah kami bangun? Atau, apakah aku harus membuatnya merasakan apa yang aku rasakan? Pagi harinya, aku berusaha bertingkah biasa. Masak sarapan, menyiapkan bajunya, bahkan mencium pipinya sebelum ia berangkat. Tapi dalam hati, aku merasa seperti orang bodoh. Menjalani rutinitas yang ternyata hanya aku yang peduli. Hari itu, aku memutuskan untuk membuka laptopnya. Biasanya ia selalu membawanya ke kantor, tapi pagi tadi, dia terburu-buru dan lupa membawanya. Aku tahu ini salah, tapi aku lebih takut jadi istri yang ditipu seumur hidup. Aku buka folder-foldernya, cari apapun yang mencurigakan, dan aku menemukannya. Sebuah folder bernama klien presentasi, yang anehnya penuh dengan foto. Bukan presentasi, tapi foto perempuan. Selfie di mobil, selfie di meja makan, selfie di ranjang. Perempuan muda, wajahnya cantik, tubuhnya langsing. Di salah satu foto, ada Arman duduk di sampingnya. Tersenyum. Mereka terlihat seperti pasangan, bahagia. Tanganku gemetar. Aku tutup laptopnya dengan cepat. Aku tarik napas panjang. Rasanya sesak sekali. Tapi anehnya, tidak ada air mata. Mungkin hatiku terlalu kaget untuk menangis. Malam harinya, saat Arman pulang, aku masih bertingkah biasa. Bahkan aku sempat menanyakan hari kerjanya. Dia bilang capek. Aku hanya mengangguk. Aku lihat wajahnya, dan aku sadar, aku tidak mengenali laki-laki ini lagi. Laki-laki yang dulu aku cintai karena kerjanya keras, setia, dan sederhana, kini menjadi sosok asing yang penuh rahasia. Dan anehnya, aku tidak merasa ingin marah. Yang aku rasakan hanya satu, ingin membalas. Bukan membalas dengan cara norak. Aku tidak mau melabrak di kantor atau teriak-teriak seperti di sinetron. Aku ingin mereka malu. Aku ingin mereka tahu, perempuan yang mereka anggap lemah bisa berdiri. Lebih tinggi dari mereka. Aku ingin mereka merasa sekecil yang aku rasakan malam ini. Tapi sebelum itu, aku harus pastikan dulu, siapa sebenarnya perempuan itu? Apa hanya iseng? Atau sudah sejauh itu? Satu hal yang pasti, aku tidak akan diam. Kali ini aku akan balas. Dengan cara yang elegan, dan akan kuatur semuanya dengan rapi. Sampai waktunya tiba. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian kesabaran. Aku tetap memasak, tetap mencuci, tetap melayani Arman seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi setiap kali dia bicara, setiap kali dia menatapku, aku hanya bisa bertanya dalam hati, "Kau tidur dengan perempuan itu, lalu pulang dan berpura-pura tak berdosa di hadapanku?" Satu-satunya hal yang membuatku tetap tenang adalah rencana di kepalaku. Aku tak bisa langsung meledak. Aku butuh bukti lebih. Bukti yang tak bisa ia bantah.
Sesuatu yang kalau aku tunjukkan, dia hanya bisa tertunduk dan tak bisa berkata apa-apa. Aku mulai mengatur strategi. Aku diam-diam membeli kartu SIM baru dan memasangnya di ponsel lama. Ponsel itu aku letakkan di bawah jok mobil Arman saat ia pulang dan parkir. Dengan bantuan aplikasi perekam otomatis, aku bisa mendengar percakapan di dalam mobil kalau mereka bersama. Mungkin terdengar berlebihan, tapi aku tahu, kalau aku hanya duduk pasrah, aku akan jadi korban seumur hidup. 2 hari kemudian, saat dia pergi lembur, aku ambil ponsel itu lagi. Tangan dan kakiku dingin. Aku tak tahu apakah aku siap mendengarnya, tapi aku buka rekaman terakhir. Dan benar saja, suara perempuan itu terdengar jelas. Manja, centil, seperti anak remaja yang baru kenal cinta. Aku benci harus nunggu kamu ngumpet-ngumpet gini. Kapan kamu bisa bilang ke istrimu, Mas? Sabarlah sayang, waktu yang tepat pasti datang. Dia lagi banyak kerjaan di rumah. Aku nggak mau dia curiga. Tapi kamu sayang aku, kan? Ya iyalah, kalau enggak ngapain aku sejauh ini sama kamu? Aku matikan rekaman itu. Perutku mual. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Aku tidak menyangka Arman bisa berbicara seperti itu. Dengan mudahnya ia bohong padaku, dan di saat yang sama membangun dunia baru bersama perempuan lain. Aku duduk di lantai kamar, lama sekali. Otakku panas, tapi wajahku dingin. Lalu untuk pertama kalinya aku menangis. Bukan karena cinta, tapi karena harga diriku diinjak-injak seperti keset. Setelah cukup tenang, aku memutuskan mencari tahu siapa perempuan itu. Aku hanya butuh satu nama. Aku ingat salah satu foto di laptop Arman. Si perempuan mengenakan name tag kantor. Aku zoom fotonya dan di sana tertulis, Citra Ayu P. Tim pemasaran. Aku buka akun media sosial kantor tempat Arman bekerja. Citra ada di sana. Wajahnya sama persis. Di foto profil, ia menampilkan senyum percaya diri. Rambut dicat coklat muda. Alis cetar, dan caption yang terlalu manis untuk orang yang merebut suami orang. Kebahagiaan bukan dicari, tapi diciptakan. Aku ingin menertawakan caption itu. Bahagia dari hasil mencuri, menciptakan luka lalu tersenyum di atas penderitaan orang lain, tapi aku tidak akan menghinanya di kolom komentar. Tidak akan menulis status sindiran. Bukan gayaku. Aku tahu cara yang lebih baik, membuatnya malu dengan caraku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menyimpan semua bukti di satu folder rahasia. Foto-foto dari laptop, rekaman dari mobil, tangkapan layar dari media sosial, bahkan nota hotel. Aku tahu ini lebih dari cukup untuk menyeret mereka ke lubang rasa malu. Yang belum aku miliki hanya satu, momen. Waktu dan tempat di mana semua bisa kulakukan dalam satu hantaman telak. Dan Tuhan memberiku itu lebih cepat dari yang kupikirkan. Malam itu Arman bilang akan makan malam dengan klien di restoran bernama Desa Vera, salah satu restoran paling mewah di pusat kota. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, padahal aku sudah tahu siapa yang akan dia temui. Aku segera menghubungi seseorang yang tak pernah kupikir akan aku cari lagi. Seseorang yang pernah mengisi masa laluku. Seseorang yang tahu caranya bicara tanpa drama dan bertindak tanpa perlu banyak tanya. Namanya Adrian. Dan malam itu, aku hanya kirim satu pesan ke dia. Besok malam, aku perlu bantuanmu. Sekali ini saja. Adrian datang tepat waktu. Dia selalu begitu. Dulu pun, ketika kami masih dekat, dia bukan tipe yang suka janji-janji kosong. Kalau bilang pukul 7, dia akan tiba pukul 7 kurang 5. Dan hari ini, setelah bertahun-tahun tak saling bertemu, dia masih sama. Kami janjian di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Aku datang lebih dulu, duduk di pojok ruangan, menunggu dengan jantung berdebar. Bukan karena cinta lama, perasaanku pada Adrian sudah lama mati. Tapi karena ini pertama kalinya aku akan melibatkan orang lain dalam kekacauan rumah tanggaku. 10 menit kemudian, dia muncul. Masih dengan gaya yang sama. Kemeja sederhana, celana jeans gelap, dan sepatu sneakers bersih. Rambutnya lebih pendek, sekarang, tapi senyumnya masih persis seperti dulu. Tenang, tidak memaksa. Hai Tan, sapanya pelan. Hanya aku yang dia panggil dengan nama panggilan itu. Tan, dari Ratna. Hai Ri, jawabku singkat. Kami saling menatap beberapa detik sebelum akhirnya dia duduk.
Aku pikir kamu nggak akan pernah hubungi aku lagi, katanya sambil membuka menu. Aku juga pikir begitu. Dia tertawa pendek. Tapi kamu butuh bantuan kan? Aku mengangguk. Iya, tapi bukan bantuan yang berat. Aku cuma butuh kamu temani aku malam besok. Pura-pura jadi pasangan aku. Adrian menaikkan alis. Maksudmu? Aku mau jebak suamiku. Dia selingkuh. Aku sudah punya semua buktinya. Besok malam mereka makan malam di restoran mahal. Aku mau muncul di sana. Tapi aku nggak bisa datang sendirian. Aku butuh seseorang yang bikin mereka kaget. Dan kamu orang yang tepat. Adrian terdiam sebentar. Kamu yakin mau lakukan ini? Aku, sudah terlalu lama diam. Sekarang waktunya mereka tahu rasanya dikhianati. Dia tidak langsung menjawab, tapi akhirnya ia mengangguk. Oke, aku ikut. Sederhana, tanpa drama. Itulah Adrian. Mungkin itulah alasan kenapa dulu aku nyaman dengannya. Tapi saat itu, aku memilih Arman karena merasa Arman lebih serius, lebih dewasa. Lucu kan? Sekarang yang dewasa justru pria yang aku tinggalkan. Kamu masih sendiri? Tanyaku tanpa pikir panjang. Adrian mengangkat bahu. Masih, belum, nemu yang cocok. Aku hanya mengangguk. Tidak ada niat membuka luka lama. Aku tidak ingin salah paham atau menyulut emosi yang tidak perlu. Setelah membahas detail rencana besok, jam berapa kami masuk restoran, di mana kami duduk, bagaimana aku memberi sinyal untuk aksi utama, kami sepakat untuk bertemu langsung. Di lokasi. Sore harinya, aku buka lemari dan memilih gaun terbaik yang aku punya. Gaun biru tua selutut. Potongannya sederhana tapi elegan. Aku beli waktu ada diskon besar-besaran 2 tahun lalu, dan belum pernah kupakai. Malam itu akan jadi kali pertama. Dan mungkin terakhir. Aku berdiri di depan cermin, memulas lipstik tipis, merapikan rambut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa cantik. Bukan untuk menyenangkan suami, bukan untuk tampil di hadapan orang, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menghormati harga diriku yang selama ini diinjak. Pukul 7 malam, aku dan Adrian masuk ke Desa Vera. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit. Musik jazz mengalun pelan. Kami melewati meja demi meja, sampai aku melihatnya, Arman. Duduk di meja pojok, berhadapan dengan perempuan itu, Citra. Mereka tertawa. Tangan Arman menggenggam tangan Citra di atas meja. Aku tidak tahu apakah dia melihatku masuk, tapi aku tidak peduli. Kami duduk di meja tak jauh dari mereka. Adrian menarik kursi untukku, dan aku duduk dengan anggun. Aku tidak gemetar, tidak gugup, bahkan tidak marah. Yang ada hanya keinginan untuk menyelesaikan semua ini. Mereka berdua? Tanya Adrian pelan. Aku mengangguk. Perempuan itu rekan kerjanya. Namanya Citra. Cantik, kan? Adrian menatapku sebentar. Kamu lebih cantik. Aku tersenyum kecil. Lalu berkata, sebentar lagi, aku akan buat mereka ingat malam ini seumur hidup mereka. Aku menatap mereka dari kejauhan. Arman tertawa kecil lalu menyuapkan potongan kecil steak ke mulut Citra. Tangannya santai menyentuh pipi perempuan itu. Seolah dunia mereka cuma berdua. Seolah dia bukan suami orang. Adrian melirikku. Kamu yakin gak mau langsung ke meja mereka? Aku menggeleng pelan. Belum. Biar mereka nyaman dulu. Semakin nyaman, semakin kaget nanti. Aku angkat tangan memanggil pelayan. Mas, tolong 1 jus stroberi. Yang dingin. Pelayan mencatat lalu pergi. Adrian hanya diam, memperhatikanku. Beberapa menit kemudian, segelas jus dingin itu datang. Aku menatap gelasnya lama. Tanganku memegangnya, dingin, tapi bukan karena es. Karena dadaku juga mulai membeku. Tapi aku sudah sampai sejauh ini. Tidak mungkin mundur, aku berdiri. Adrian tidak mencoba menahanku. Dia hanya memberi anggukan kecil. Hati-hati, langkahku pasti. Langkah seorang perempuan yang sudah tidak peduli dengan harga diri siapapun selain dirinya sendiri. Begitu sampai di meja mereka, Citra menoleh duluan. Wajahnya pucat, lalu cepat-cepat menarik tangannya dari genggaman Arman. Arman sendiri tampak syok melihatku berdiri di hadapannya, mengenakan gaun yang bahkan belum pernah ia lihat aku pakai. Ratna, kamu ngapain di sini? Suaranya bergetar, aku terus tidak menjawab, hanya menaruh tas kecilku di meja. Lalu dengan tenang aku berkata, Citra ya, dia mengangguk pelan.
Iya, bagus. Aku cuma mau bilang makasih. Dia bingung. Makasih sudah buka mataku. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin akan terus dibohongi. Sebelum mereka sempat berkata apa-apa, aku ambil jus stroberi itu dan menuangkannya tepat ke kepala Citra. Seluruh restoran terdiam. Beberapa tamu mulai menoleh. Ada yang menahan napas. Ada yang langsung ambil ponsel dan merekam. Citra menjerit. Kecil. Bajunya basah. Rambutnya lengket. Arman berdiri, hendak mendorongku menjauh. Tapi aku melangkah mundur lebih dulu. Aku keluarkan flash disk kecil dari tas dan meletakkannya di atas meja. Itu rekaman suara kamu di mobil. Waktu kamu bilang sayang ke dia. Juga ada tangkapan layar chattingan mesra kalian. Juga foto kamu nginap bareng di hotel. Kalau kamu menyangkal di pengadilan nanti, tinggal putar itu saja. Ratna, dengar dulu. Udah cukup, Man. Aku nggak datang ke sini buat debat. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku udah tahu semuanya. Matanya panik. Kamu salah paham. Aku mendekat. Kalau aku salah paham, kenapa bajunya basah kena jus? Kenapa kamu langsung berdiri? Kamu takut orang lain tahu, ya? Dia tak menjawab. Aku menarik napas. Lalu bicara cukup keras agar semua orang mendengar. Saya, Ratna. Istri sah Arman, laki-laki yang sekarang duduk di depan saya. Dan ini, perempuan yang duduk bersamanya, adalah pelakor. Perusak rumah tangga. Saya cuma ingin kasih tahu, mereka bukan pasangan yang sah. Mereka berselingkuh di belakang saya. Beberapa orang langsung bersuara lirih. Beberapa pelayan mendekat, tapi tak ada yang berani ikut campur. Aku menatap Arman sekali lagi. Aku sudah cukup sabar, tapi sekarang kamu boleh lanjut hubungan ini. Karena aku akan lanjut hidupku juga. Tanpa kamu, aku berbalik dan melangkah pergi. Tak ada air mata. Tak ada histeria, hanya dada yang terasa kosong. Tapi anehnya, ada sedikit rasa lega. Adrian berdiri dari mejanya. Operatornya menodorkan tangan. Sudah selesai? Aku mengangguk. Sudah, kami keluar dari restoran dengan langkah tenang. Di belakangku, aku dengar suara Citra masih mengeluh dan Arman mencoba menenangkan. Tapi aku tak peduli, biarlah mereka panik. Aku sudah selesai jadi perempuan baik yang dipermainkan. Di parkiran, sebelum masuk mobil, Adrian berkata pelan, "Kamu kuat, Tan? Banget." Aku tersenyum. "Aku nggak kuat, tapi aku muak. Itu beda." Adrian tertawa kecil. "Terus, sekarang, mau ngapain?" Aku menarik napas. "Sekarang, aku mau mulai lagi. Dari nol." Aku buka pintu rumah perlahan. Sunyi. Tak ada suara apapun selain dengungan kulkas dari dapur. Lampu ruang tamu masih menyala, seolah menunggu aku pulang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya aku. Hanya bayangan kenangan yang menempel di dinding dan sofa. Aku lepas sepatu dan berjalan ke kamar. Kamar yang dulu kami bagi berdua. Sekarang terasa asing, dingin. Aku buka lemari, lihat pakaian Arman masih rapi tergantung di sana. Tapi aku tahu, hatinya tidak pernah lagi tinggal di rumah ini. Aku tarik satu koper dari bawah ranjang, kubiarkan terbuka di kasur, satu demi satu baju Arman kupindahkan ke dalamnya. Aku tak menangis. Tidak kali ini. Semua tangis sudah habis. Semalam tengah malam aku duduk di ruang tengah, membuka satu-satu foto di galeri ponsel. Waktu aku dan Arman ke Bandung. Waktu ulang tahun pernikahan ketiga. Waktu kami tertawa karena salah naik kereta. Semua itu seperti cerita orang lain sekarang. Karena laki-laki dalam foto itu sudah bukan suamiku lagi. Dia hanya pemain lama yang keluar jalur tanpa izin. Adrian mengirim pesan. "Sudah sampai rumah? Jangan tidur terlalu malam." Aku balas singkat. "Sudah, makasih." Dia tak membalas lagi, tapi aku tahu dia masih terjaga. Entah kenapa, sejak malam tadi, keberadaannya terasa penting. Diam-diam, aku bersyukur pernah kenal dia. Keesokan paginya, aku mulai membersihkan rumah. Meja kerja Arman kubah jadi meja rias. Rak bukunya kubongkar. Beberapa novel dia buang ke tempat sampah, sisanya kusumbangkan ke taman baca. Di dapur, aku diam lama. Kompor itu masih ada noda bekas kuah kesukaannya. Biasanya dia duduk di meja makan, mengeluh soal kerjaan. Aku hanya diam, mendengarkan sambil menuangkan teh hangat. Sekarang tidak ada lagi keluhan. Tidak ada suara.
tapi juga tidak ada beban. Sore hari, aku pergi ke notaris, mengurus surat cerai. Formalitas, karena secara emosional aku sudah menceraikan dia sejak malam itu. Bu Ratna yakin tidak mau menunggu Pak Arman? Tanya petugas. Aku mengangguk. Tidak perlu. Saya cuma mau semua ini selesai. Pulangnya aku mampir ke toko bahan bangunan. Kubeli cat warna krem, beberapa kuas, dan wallpaper murah. Malamnya, dinding kamarku cat sendiri. Tangan pegal, pinggang nyeri, tapi aku puas. Ada perubahan kecil yang membuatku merasa, ini kamarku, bukan lagi kamar kami. Beberapa hari berlalu. Tidak ada kabar dari Arman. Tidak juga dari Citra. Aku tak mencarinya. Aku bahkan tidak ingin tahu apakah mereka masih bersama atau sudah saling menyalahkan. Aku sibuk membangun ulang hidupku, mendaftar ke pelatihan digital marketing, menghubungi teman-teman lama yang dulu kutinggalkan demi jadi istri rumah tangga yang katanya ideal. Salah satu temanku, Lia, menawarkan kerja paruh waktu di tokonya. Aku terima. Aku butuh aktivitas, butuh pemasukan, dan yang paling penting, aku butuh merasa berguna lagi. Suatu malam, Adrian mengajakku makan. Bukan di restoran mahal, tapi di warung kecil dekat taman kota. Sederhana tapi hangat. Kamu tahu? Enggak, katanya sambil menyeruput teh manis. Aku salut sama kamu. Banyak orang yang kalau diselingkuhi, memilih pura-pura buta. Kamu enggak? Aku tersenyum kecil. Aku bukan pahlawan. Aku cuma capek jadi korban. Dia mengangguk. Dan itu sudah cukup untuk jadi kuat. Kami diam sebentar. Lalu dia menatapku agak serius. Kalau nanti kamu sudah benar-benar selesai, dengan masa lalu, izinkan aku hadir sebagai masa depan. Aku tidak langsung jawab, masih terlalu cepat. Hatiku masih butuh waktu. Tapi anehnya, ucapan itu tidak membuatku risih. Tidak seperti godaan Arman dulu, yang terasa palsu sejak awal. Aku hanya berkata, aku belum selesai. Adrian tersenyum. Aku bisa tunggu. Kami duduk di bangku panjang taman kota. Malam itu tidak terlalu dingin, tapi cukup sepi untuk mendengar detak jantung sendiri. Aku tatap langit. Tidak banyak bintang, tapi malam tetap punya caranya sendiri untuk membuat seseorang bertahan. Sudah 2 bulan sejak rumah tanggaku resmi berakhir. Tidak ada lagi Arman di meja makan. Tidak ada Citra dengan parfum murahan yang menusuk hidung. Dan lebih penting dari semua itu, tidak ada lagi diriku yang lama. Perempuan yang selalu menunggu, berharap, lalu kecewa. Aku berubah. Bukan untuk membuktikan ke siapa-siapa, tapi karena aku memang butuh bertahan. Tokonya Lia berkembang pesat. Aku dipercaya memegang bagian promosi online. Waktu pertama kali hasil penjualannya naik karena campaign yang kubuat, Lia memelukku sambil teriak, "Ratna, kamu gila banget, ini keren." Aku cuma tertawa, tapi dalam hati aku menangis bahagia. Sudah lama aku tidak merasa dibutuhkan dan dihargai seperti ini. Aku mulai posting kegiatan harianku di media sosial. Bukan demi pamer, tapi ternyata banyak perempuan yang merasa relate. Banyak komentar masuk, dari sesama istri yang pernah diselingkuhi, dari para janda yang dituduh tak berguna. Aku balas satu persatu. Kami tertawa, kami saling menguatkan. Rasanya, aku tak sendirian lagi. Suatu hari, aku menghadiri seminar UMKM lokal yang diselenggarakan di Hotel Bintang 4. Lia minta aku jadi pembicara tamu. Awalnya aku ragu, tapi aku terima. Sekali seumur hidup, aku ingin berdiri di atas panggung dan bukan lagi duduk di pojokan. Jadi penonton, ku pakai blazer putih dan celana panjang hitam. Riasan tipis, tapi cukup membuatku tampil beda. Aku pandangi diriku di cermin kamar mandi hotel sebelum naik panggung. Kamu bisa, kataku kepantulan sendiri. Saat acara dimulai, aku berdiri di depan puluhan orang. Tanganku sempat gemetar. Tapi setelah 5 menit pertama, semuanya mengalir. Aku bercerita tentang membangun ulang hidup. Setelah gagal, tentang tidak menyerah saat harga diri diinjak. Saat sesi tanya jawab, seseorang berdiri dari bangku belakang. Bajunya mahal, tapi wajahnya lebih mahal lagi untuk dilupakan. Arman, dia berdiri sambil menggenggam mic. Matanya terpaku ke arahku, seolah baru melihat hantu dari masa lalu. Maaf, saya cuma ingin bertanya, katanya kaku. Apa perempuan yang diselingkuhi masih bisa mempercayai cinta lagi?
Aku diam. Beberapa orang mulai berbisik. Aku tahu dia ingin menggoyahkan langkahku, tapi aku tidak akan mundur. Aku jawab tenang. Perempuan yang diselingkuhi. Kalau dia memilih bertahan, itu kekuatan. Tapi kalau dia memilih meninggalkan, itu keberanian. Saya punya dua-duanya, jadi ya, saya masih percaya cinta, tapi tidak lagi pada orang yang sama. Tepuk tangan menggelegar di ruangan itu, tapi Arman hanya diam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin karena malu. Mungkin karena baru sadar kehilangan. Setelah acara selesai, dia mencoba mendekat. Tapi aku melangkah lebih dulu. Ratna, kita bisa bicara sebentar? Maaf, saya buru-buru, kataku sambil tetap tersenyum. Citra nunggu kamu, kan? Dia terdiam. Mungkin kaget karena aku masih bisa menyebut nama itu tanpa gemetar. Tapi memang sudah tidak ada getar. Tidak ada marah, tidak juga rindu. Dia mencoba menahan lenganku. Aku nyesel. Aku menatapnya lurus. Terima kasih sudah membuatku sampai di titik ini. Tapi aku tidak mau kembali ke tempat yang pernah menjatuhkan aku. Lalu aku pergi. Meninggalkan dia yang dulu pernah meninggalkanku. Kali ini gantian. Dan kali ini, aku tidak menoleh. Malamnya, aku duduk di beranda rumah, membuka pesan dari Adrian. Aku lihat penampilanmu di seminar tadi. Hebat banget. Kalau besok kamu ada waktu, boleh aku traktir es krim? Aku tersenyum. Kupikir, mungkin benar, aku belum selesai sepenuhnya. Tapi aku juga tidak ingin mengurung diri dalam trauma yang sama. Oke, asal kamu yang pilih rasa. Aku malas ribut di depan freezer, balasanku langsung dibaca. Dan tak lama muncul jawaban, siap. Kita bukan lagi korban, kita penentu. Aku tutup ponsel, lalu menatap langit. Perempuan yang dulu kamu abaikan kini berdiri lebih tinggi. Bukan karena dia ingin balas dendam, tapi karena dia sadar tidak ada yang akan mengangkatnya kalau dia sendiri tak mau bangkit. 3 bulan berlalu sejak aku menolak Arman di seminar itu. Hidupku terus berjalan, bisnis online berkembang pesat. Aku dan Lia bahkan diundang jadi narasumber podcast lokal. Adrian juga makin sering muncul. Kadang bantu promosi, kadang cuman kirim kopi dingin ke rumah tanpa pesan apapun. Tapi aku tahu maksudnya. Sementara itu, kabar soal Arman dan Citra mulai bocor sedikit demi sedikit. Aku memang tidak mencarinya, tapi informasi itu datang sendiri. Lewat teman lama, lewat obrolan grup alumni, bahkan lewat tetangga yang sempat melihat mereka bertengkar di parkiran swalayan. Aku tak peduli. Serius, sampai suatu malam aku ditelepon, Ibu. Ratna, bapakmu dengar dari Pak RT Arman sering balik ke rumah orang tuanya. Katanya sudah pisah ranjang sama Citra. Aku diam. Jujur bukan karena kaget, tapi karena tidak tahu harus merespons apa. Kamu nenggak? Kasihan? Tanya Ibu Rago. Bu, jawabku pelan. Orang yang tega membuatku merasa bukan siapa-siapa. Nggak layak lagi kupikirin. Ibu tak membalas. Hanya menghela napas. Mungkin dalam hati dia juga lega aku sudah bisa berkata seperti itu. Beberapa hari kemudian aku bertemu dengan teman lama, Risa, di minimarket. Ratna? Astaga, kamu makin kinclong deh. Gila, keren banget sekarang. Serunya. Kami mengobrol sebentar. Risa ini dulunya teman satu kantor Arman. Dia nggak tahan untuk nggak bergosip. Kamu tahu nggak? Arman sama Citra kayak perang dunia ketiga tiap malam. Citra sekarang nggak kerja. Katanya resign karena nggak tahan sama omongan kantor. Arman stres karena dia yang nanggung semua cicilan. Terus kemarin Citra ngamuk karena lihat Arman masih nyimpen foto kamu di laci kerja. Aku mengernyit. Foto aku? Iya. Katanya Citra nemu pas bersihin rumah. Terus Arman bilang, dia ibu dari anakku. Kamu nggak bisa hapus masa lalu seenaknya. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi yang pasti, aku tidak merindukan Arman. Aku hanya merasa lega bahwa aku pernah keluar dari rumah yang nyaris membunuh jiwaku. Risa melanjutkan, Citra juga makin nyebelin. Waktu kamu masih sama Arman, dia kelihatan cantik dan percaya diri. Sekarang dia curigaan, posesif, gampang marah. Mungkin karena dia tahu dia menang dengan cara curang, dan orang yang menang curang selalu hidup dalam ketakutan. Aku tidak menyahut. Kalimat itu terlalu dalam untuk dibalas asal-asalan.
Malam itu aku teringat Citra. Dulu dia muncul seperti bintang jatuh, terang, menyilaukan, penuh daya tarik. Tapi cepat atau lambat bintang jatuh akan lenyap, menyisakan langit yang kosong. Mungkin itulah Citra sekarang. Katanya dulu cinta, tapi tega menyingkirkan perempuan yang sudah menemani dari nol. Katanya dulu bahagia, tapi sekarang hidup dalam rumah yang penuh teriakan karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu. Aku sedang menyiram bunga di teras saat mobil hitam berhenti di depan rumah. Arman keluar, menenteng sebuah map coklat. Wajahnya kusut. Rambutnya tidak serapi biasanya. Lingkaran hitam, di bawah matanya menebal. "Ratna, kita bisa bicara?" katanya pelan. Aku menoleh, masih memegang selang air. "Kalau soal anak, silakan bicara. Tapi kalau bukan itu, maaf, waktuku mahal." Dia menarik napas panjang, lalu menyerahkan map itu padaku. "Citra, minta cerai." Aku tidak membuka map itu. "Kenapa kamu kasih tahu aku?" "Karena aku capek. Aku pikir dia akan membuatku lebih bahagia. Tapi ternyata, semuanya cuma topeng. Dia bukan pasangan, dia kompetitor. Dia ingin menang, bukan berjalan bersama." Aku mendengarkan, tapi tidak menanggapi. "Ratna, aku bodoh. Aku cari cinta yang mudah. Padahal cinta yang tulus itu butuh diperjuangkan. Kamu yang dulu sabar, kuat, tahan banting. Aku menghancurkan semuanya." Aku meletakkan selang. Air masih mengalir pelan, membasahi rerumputan. "Arman, kamu pikir semua perempuan yang diselingkuhi ingin kamu kembali dan bilang, 'Aku salah?' Tidak, Man. Kami ingin kamu bahagia, tapi jauh dari kami. Kami ingin hidup kami damai, tanpa bayanganmu." Dia tertunduk. Tak sanggup menatapku lebih lama, lalu melangkah mundur perlahan dan pergi. Aku masuk ke rumah, duduk di sofa, lalu tertawa kecil. Bukan karena senang Arman menderita, tapi karena hidup memang tahu caranya menyusun cerita yang adil. Citra tak lagi bersinar, rumah tangga mereka di ujung tanduk. Tapi aku sedang mekar seperti bunga yang dulu hampir layu karena disiram air mata. Hari itu aku sedang membuka email kerja ketika satu pesan menarik perhatianku. Subjeknya mencolok, "Undangan makan malam reuni alumni ekonomi 2010. Tempat, Sky Lounge Hotel Alvaro, pukul 19.00 awal. Aku tersenyum kecil. Sudah lama tak menghadiri acara reuni. Biasanya aku memilih absen karena malas bertemu orang-orang yang hanya ingin pamer pencapaian. Tapi kali ini hatiku tergelitik untuk hadir. Kenapa? Karena di daftar peserta yang terlampir tertulis jelas dua nama yang sangat familiar, Arman dan Citra. Tuhan memang pandai menulis skenario. Pukul 7 kurang 10 menit, aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun hitam sederhana. Rambutku disanggul rapi, makeup tipis menonjolkan garis wajahku yang kini lebih tirus dan segar. Aku bukan wanita yang sama seperti 2 tahun lalu, yang muram, terjebak dalam rumah tangga palsu, dan menangis setiap malam. Sekarang, aku perempuan. Bebas. Dan malam ini, aku akan menegakkan kepala. Sampai di hotel, suasana begitu gemerlap. Langit malam berpadu cahaya lampu-lampu gantung mewah. Musik jazz mengalun pelan di latar, menyambut para tamu yang datang dengan baju rapi dan senyum. Penuh cerita, aku masuk dengan tenang. Tatapan beberapa orang langsung tertuju padaku. Mereka tak menyangka Ratna, yang dulu sering dikira istri yang diam-diam ditinggal, muncul malam ini dengan percaya diri penuh. Lalu aku melihat mereka, Arman dan Citra. Mereka duduk di meja tengah. Arman tampak lebih kurus, garis wajahnya keras. Citra berdandan mencolok, tapi tidak bisa menutupi kantung mata dan senyum palsunya. Tatapan mereka membeku saat melihatku. Aku melambaikan tangan kecil, lalu berjalan ke meja terdekat bersama Lia dan 2 rekan kerja yang juga datang. Suasana jadi tegang. Aku tahu itu, tapi aku tetap tersenyum. Aku tidak datang untuk perang. Aku hanya ingin mereka tahu, aku baik-baik saja. Lebih dari itu, 1 jam berlalu, semua sibuk makan dan berbincang. Aku sengaja berdiri mengambil jus, jeruk segar di meja minuman, lalu berjalan ke arah tempat duduk mereka. Mereka melihatku. Citra pura-pura sibuk memainkan sendok. Arman mencoba mengatur napas. Aku berdiri di sisi mereka. "Hai," sapaku singkat. Mereka tak menjawab.
Aku menghela, napas sebentar, lalu meletakkan segelas jus jeruk di depan Citra. Segar loh. Cocok buat yang sedang kepanasan karena takut rahasianya terbongkar, kataku sambil tersenyum datar. Citra menegang. Maksud kamu apa? Ah, lupa. Kamu kan jago berpura-pura. Dulu pura-pura baik, pura-pura teman, pura-pura kerja keras di kantor. Sekarang pura-pura bahagia di rumah yang sebenarnya penuh drama. Arman menunduk. Tak bersuara. Aku mengambil napas pelan. Lalu dengan tenang dan tanpa emosi, aku ambil gelas jus itu kembali dan menyiramkan ke wajah Citra. Semua orang, mainly. Beberapa bahkan sempat berdiri karena kaget. Musik berhenti. Citra berdiri dengan wajah berlumur jus, syok dan marah. Gila kamu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kamu pikir bisa ambil suami orang tanpa bayar harga? Ini bukan sinetron, Cit. Ini hidup nyata. Di dunia nyata, perempuan kayak kamu cepat atau lambat akan ketahuan liciknya. Dan kamu tahu apa yang lebih memalukan daripada ditampar. Disiram jus dingin. Di depan orang-orang yang dulu kamu tipu dengan senyummu. Arman berdiri, mencoba menenangkan. Tapi aku melirik tajam. Dan kamu, kataku ke Arman, selamat. Dulu kamu buang istri setia demi perempuan bermulut manis. Sekarang, nikmati hasil pilihanmu. Aku berbalik dan berjalan pergi. Tepuk tangan kecil terdengar dari belakang. Beberapa teman alumni berbisik sambil menahan senyum. Aku tidak menoleh. Lagi malam itu aku tidak menangis. Aku tidak merasa bersalah. Justru, aku merasa selesai. Bukan karena aku menyiram wajah Citra, tapi karena akhirnya aku punya panggung untuk berdiri tegak. Menyampaikan luka yang tak pernah bisa kuteriakan saat dulu disakiti diam-diam. Aku tidak butuh mereka jatuh. Aku hanya butuh mereka tahu. Aku tidak bisa diinjak terus-menerus. Dan segelas jus adalah tanda titik akhir dari cerita lama. 2 hari setelah malam jus legendaris itu, berita tentang kejadian di Sky Lounge menyebar seperti api. Grup WhatsApp alumni, kolega lama, bahkan forum kantor lama, semua membicarakannya. Aku tak perlu ikut menyebar apa-apa. Orang-orang yang melihat sendiri sudah cukup jadi saksi. Lucunya, banyak yang kirim pesan ke aku. Ada yang bilang salut, ada yang minta wawancara podcast, bahkan ada yang ngaku ingin mengikuti jejakku karena juga pernah dikhianati. Aku balas seperlunya. Aku bukan pahlawan. Aku hanya korban yang sudah terlalu lama diam. Sementara itu, rumah, tangga Arman dan Citra mulai retak. Entah siapa yang pertama kali membocorkannya, tapi info itu sampai ke telingaku lewat Lia. Cit, kamu tahu nggak? Arman udah 2 hari tidur di kantor. Katanya Citra ngamuk terus di rumah. Mereka ribut habis-habisan. Aku hanya mengangguk. Tak ada rasa bangga. Tak ada dendam yang akhirnya merasa kenyang. Hati ini sudah terlalu lelah untuk merayakan penderitaan orang lain. Aku hanya berpikir satu hal. Semua orang akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Dan katanya lagi, orang tua Citra ikut campur. Katanya mereka malu berat setelah lihat video kamu nyiram jus. Ada yang videoin ternyata. Lia menambahkan sambil menyeruput kopi. Aku memejam mata sebentar. Sudah kubilang, Tuhan memang penulis skenario terbaik. Kadang balas dendam paling ampuh, bukan dengan teriakan atau pukulan, tapi dengan diam, senyum, dan satu tindakan kecil yang tepat waktu. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, memandangi langit Jakarta yang samar. Aku mengingat masa-masa dulu saat aku duduk di sofa rumah kami yang lama, menunggu Arman pulang, menahan marah karena aroma parfum perempuan lain di bajunya, berbohong ke anak agar mereka tak bertanya-tanya kenapa ayah lebih sering di luar rumah. Saat itu, aku terlalu takut kehilangan. Lucu ya, bagaimana kita bisa mencintai orang yang justru menghancurkan kita paling dalam, tapi sekarang, rasa itu sudah mati. Sekitar pukul 9 malam, ponselku bergetar. Nama Arman muncul di layar. Aku menatapnya, lama sebelum mengangkat. Ya? Ratna. Suaranya serak, lemah, seperti orang baru saja habis menangis. Kamu sibuk? Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Aku cuma mau bilang, maaf. Aku tahu sekarang semuanya telat. Tapi aku benar-benar nyesel. Aku diam. Aku ingin tahu apa yang ingin dia sampaikan tanpa dipotong. Kamu benar. Aku buang orang yang paling ngerti aku, paling sabar, paling tulus.
Demi ilusi yang ternyata kosong. Aku pikir aku bahagia, ternyata aku malah jatuh. Kamu nggak usah jelaskan. Aku sudah nggak butuh penjelasan, jawabku tenang. Kamu nggak pengen dengar aku minta maaf? Tanyanya pelan. Aku sudah maafin kamu sejak lama, Man. Tapi memaafkan bukan berarti aku mau kembali. Telepon hening sejenak. Aku hancur, Ratna. Dulu, aku juga. Tapi aku nggak nelpon kamu waktu itu. Aku bangkit sendiri. Terdengar isakan tertahan di seberang. Tapi kali ini, aku tidak luluh. Tangisan Arman bukan lagi kunci yang bisa membuka pintu hatiku. Semoga kamu belajar dari semua ini, kataku sebelum menutup panggilan. Aku letakkan ponsel di meja. Angin malam berembus pelan, menyibak rambutku yang kusut. Aku merasa ringan, bukan karena menang, tapi karena akhirnya beban itu lepas. Aku tidak lagi berharap Arman sadar, tidak lagi ingin dia kembali. Aku tidak ingin mengulang luka. Aku sudah jauh melangkah, terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Rumah mereka kini penuh keributan, penuh hampa, penuh jeritan yang dulu aku kenal. Tapi aku tidak perlu datang menolong. Aku sudah selesai jadi penyelamat untuk orang yang memilih menyakitiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas sepenuhnya. Sudah 3 minggu sejak aku menutup telepon dari Arman. Sejak itu, dia tak pernah menghubungiku lagi. Atau mungkin masih mencoba, tapi aku sudah mengganti nomor. Aku merasa hidupku seperti lembar baru. Tak lagi ada nama Arman di kepala. Tak ada lagi mimpi buruk tentang pengkhianatan. Aku bisa tidur dengan tenang, bangun tanpa beban, dan tersenyum tanpa pura-pura. Dan yang lebih tak kusangka, semesta mulai memberiku kejutan kecil. Siang itu, aku datang ke sebuah seminar kepemimpinan perempuan. Biasa, undangan dari temanku sesama pengusaha UMKM. Aku awalnya ogah-ogahan, apalagi melihat rundown acaranya yang terasa terlalu motivator banget. Tapi di sanalah aku bertemu dia. Namanya Bagas. Bukan peserta, tapi pembicara. Dia membawakan materi soal membangun bisnis dengan etika dan keberanian. Nggak ada yang berlebihan dari cara dia bicara. Nggak lebay. Nggak terlalu meyakinkan, tapi jujur. Tenang. Waktu dia menyebut kalimat, bertahan di hubungan yang menyakiti, itu bukan setia. Itu lupa mencintai diri sendiri. Semua orang tepuk tangan, tapi aku terpaku. Karena itu kalimat yang dulu ingin ku dengar dari siapapun. Tapi baru kali ini kalimat itu datang setelah aku benar-benar sembuh. Selesai acara, aku menghampirinya. Awalnya cuma basa-basi. Pak Bagas, makasih ya materinya, kena banget. Dia tersenyum. Makasih udah datang. Mbak Ratna ya? Tadi lihat nama di ID card. Oh iya, aku agak kaget. Kok tahu? Saya punya kebiasaan ngeliatin peserta yang fokus. Tadi Mbak kelihatan nyimak banget, aku tertawa kecil. Iya sih, soalnya barusan kayak ditampar kata-katanya. Semoga tamparannya bikin bangkit, bukan tambah luka. Lagi-lagi aku cuma bisa mengangguk. Entah kenapa, dia nggak terasa seperti pria yang ingin mengesankan. Dia santai, ringan, tapi tetap berwibawa. Dari obrolan ringan itu, akhirnya lanjut. Jadi pertemanan. Kami bertukar kontak. Lalu seminggu kemudian, dia ngajak ketemu lagi. Katanya mau bahas peluang kerja sama antar komunitas bisnis aku datang. Bukan karena berharap lebih, tapi karena aku tahu aku sudah tak punya luka yang bisa dibuka lagi. Kami ngobrol panjang. Bukan cuma soal bisnis, tapi juga kehidupan. Kalau boleh tahu, Mbak Ratna pernah ngalamin masa gelap juga? Tanya Bagas sambil menyeruput kopi. Aku mengangguk. Lebih dari sekadar gelap, aku pernah buta. Nggak lihat siapa yang sebenarnya nyakitin aku. Dan sekarang, aku udah melek. Dan nggak nyari penolong. Karena aku udah nolong diriku sendiri. Bagas tersenyum. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Soalnya banyak orang habis disakiti, jadi ingin cepat-cepat disembuhkan orang lain. Padahal yang benar, ia sembuhin diri sendiri dulu. Baru kalau nanti ada orang datang itu bonus. Bukan tambal sulam. Aku tak menjawab. Hanya diam. Tapi di dada ini ada sesuatu yang menghangat pelan-pelan. 3 kali kami bertemu. Lalu satu sore, dia berkata jujur. Mbak Ratna, aku tahu kamu mungkin belum siap. Atau bahkan nggak kepikiran untuk jatuh cinta lagi. Tapi, aku cuma mau bilang,
Kamu menarik, kamu kuat. Dan kalau suatu hari kamu ingin teman bicara yang nggak ngejudge, aku di sini. Aku tersenyum. Makasih, Mas Bagas. Aku nggak janji bisa ngebuka hati. Tapi, aku juga nggak akan menutupnya rapat-rapat. Dia tertawa pelan. Itu cukup. Dan sejak hari itu, aku tahu. Mungkin ini bukan cinta yang tiba-tiba membakar, tapi hangat, pelan, tidak mendesak, tidak memaksa. Cinta yang tahu cara menghormati perempuan yang pernah hancur, lalu bangkit, lalu berdiri lagi dengan kepala tegak. Cinta yang datang bukan untuk menambal luka, tapi menghargai keberanian. Dan mungkin, cinta seperti itu layak diberi ruang. Aku sedang menata beberapa produk baru di rak toko saat ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku biarkan, tapi bunyi lagi 3 kali. Akhirnya kuangkat, hanya karena penasaran. Ratna, suara di seberang membuatku diam sejenak. Aku kenal betul. Suara itu, Arman? Iya. Ini aku. Maaf, ganggu. Aku cuma... Bisa ketemu sebentar? Aku tidak langsung menjawab. Kupikir, untuk apa? Tapi aku tahu diriku. Aku tidak marah lagi. Dan kadang, menatap masa lalu bukan untuk membuka luka, tapi memastikan kita sudah sembuh. Kami bertemu di sebuah warung kecil, jauh dari resto mahal tempat drama itu terjadi. Ia duduk dengan wajah kusut, matanya sembab. Maaf kalau aku tiba-tiba muncul. Tapi aku benar-benar butuh bicara, katanya. Aku hanya menunggu. Lisa ninggalin aku, Ratna. Semua uang aku habis buat dia. Aku bangkrut. Mobil dijual. Rumah, udah bukan atas nama aku lagi. Aku tinggal di kos sekarang. Lisa bawa kabur uangku. Ternyata dia ada simpanan lain. Hatiku hening. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kata, kan sudah aku bilang. Aku hanya menatapnya. Orang yang dulu pernah kucintai mati-matian kini duduk di hadapanku, seperti bayangan kabur dari masa lalu. Kenapa kamu cerita semua ini? Ke aku? Tanyaku datar. Karena kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar sayang sama aku? Aku tersenyum kecil. Bukan karena senang, tapi karena akhirnya aku benar-benar tahu jawabannya. Bukan aku satu-satunya, Man. Kamu aja yang nggak bisa lihat. Dan sekarang pun, aku bukan lagi orang yang kamu kenal. Aku udah beda. Udah selesai. Dia memejamkan mata. Aku nyesel, Rat. Sumpah, kalau bisa mutar waktu. Sayangnya hidup bukan sinetron. Waktu nggak bisa diputar. Kamu sudah pilih jalanmu, dan aku juga. Ia mengangguk lemah. Aku berdiri mengambil dompet lalu membayar 2 gelas kopi kami. Sebelum pergi, aku menatapnya 1 kali lagi. Semoga kamu bisa bangkit. Tapi aku nggak akan jadi bagian dari ceritamu lagi. Beberapa hari setelah itu, berita tentang bisnis Arman tersebar. Toko utamanya tutup. Lisa ternyata membawa kabur uang hasil penjualan properti. Semua rekan bisnisnya kecewa. Banyak yang menuntut. Sementara itu, aku diundang jadi pembicara di seminar bisnis lokal. Aku berbagi tentang perjalanan dari istri yang dikhianati menjadi perempuan mandiri yang bisa berdiri dengan kaki sendiri. Aku tidak malu bercerita, karena kisahku bukan aib, tapi bukti bahwa hancur bukan akhir segalanya. Bagas datang di barisan depan, dan saat aku turun dari panggung, dia menghampiriku, mengulurkan tangan. Ratna, kamu luar biasa. Biasa aja, Mas. Cuman, akhirnya sadar siapa yang harus diselamatkan lebih dulu. Siapa? Diri sendiri. Kami berjalan bersama di taman kota setelahnya. Tidak ada percakapan yang tergesa. Tidak ada romansa berlebihan, tapi nyaman. Dan itu cukup. Kalau kamu mau mulai lagi dari awal, kata Bagas tiba-tiba, aku siap jalan pelan-pelan bareng kamu. Bukan buat menyembuhkan kamu, tapi buat nemenin kamu menata hidup yang udah kamu bangun sendiri. Aku diam, tapi dalam hati, aku tahu, kali ini, aku nggak menoleh ke belakang lagi. Luka itu sudah lama kutinggal. Yang kutatap kini adalah jalan, yang kutempa sendiri dengan kerja keras, air mata, dan keberanian. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa bilang dengan mantap, aku siap. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Gaun putih sederhana melekat di tubuhku. Tidak berlebihan, tidak glamor,
Tapi justru itu yang membuatku merasa benar-benar jadi diriku. Tidak lagi perempuan yang dulu rela dibodohi demi cinta. Hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang tahu siapa dirinya. Cantik banget, Ratna. Bisik Tante Mira yang ikut menemaniku di ruang rias. Dia tersenyum haru. Kamu pantas bahagia, aku mengangguk. Tapi entah kenapa, tenggorokanku terasa tercekat. Bukan karena ragu, tapi karena rasanya seperti mimpi. Setelah semua yang pernah kulalui, ternyata aku bisa sampai di titik ini, di mana hatiku utuh, bukan lagi tambalan dari masa lalu. Acara resepsi diadakan di taman belakang sebuah villa kecil milik Bagas. Hanya tamu-tamu terdekat yang diundang. Tidak ada pesta besar. Hanya musik akustik, lampu-lampu gantung, dan senyum dari orang-orang yang tulus. Bagas berdiri di ujung altar kecil, mengenakan setelan abu-abu terang. Ia menatapku penuh ketenangan. Tidak ada kesan ingin memiliki, hanya ingin menemani. Dan itu yang paling membuatku tenang. Saat berjalan menuju pelaminan, langkahku sempat terhenti. Di antara tamu, kulihat seseorang berdiri, Arman. Dia tidak mengenakan jas, hanya kemeja polos dan celana jeans. Wajahnya datar, tapi matanya penuh makna. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak marah, tidak risih, biarlah dia melihat. Karena hari ini aku tidak menoleh untuk kembali. Tapi hanya untuk memastikan aku sudah benar-benar lepas. Sesi resepsi berjalan sederhana. Bagas menggenggam tanganku saat kami berbincang dengan tamu-tamu. Tak henti-henti orang memuji kehangatan acara ini. Beberapa sahabatku bahkan menangis melihat aku yang sekarang. Gila, Ratna. Dulu kamu nangis tiap malam. Sekarang kamu bersinar begini, kata Riri. Sahabat lamaku yang dulu sempat menjauh karena sibuk kerja. Aku tertawa. Aku pun nggak nyangka. Bisa sampai sini, Ri. Tapi mungkin memang harus hancur dulu supaya tahu cara membangun ulang dengan benar. Bagas menoleh, ikut tertawa kecil. Dan ternyata, reruntuhan itu bisa jadi fondasi yang paling kuat. Aku menatapnya. Dan kamu salah satu yang bantu aku berdiri. Dia hanya mengangguk. Tidak butuh pujian. Karena dia hadir bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani. Malam makin larut. Para tamu mulai pulang satu persatu. Bagas memeluk satu persatu tamu pria, sementara aku pamit kepada kerabat. Tapi di ujung taman, seseorang menungguku lagi. Lisa. Dia datang dengan wajah lebih pucat. Tidak lagi berkilau seperti dulu. Tubuhnya kurus. Matanya lelah. Dia berdiri dengan tangan mengepal. Ratna, katanya lirih. Aku cuma mau minta maaf. Aku diam. Angin malam menyentuh bahu terbuka gaunku. Aku pikir aku menang waktu itu. Tapi ternyata aku yang hancur. Arman nggak seindah yang aku bayangkan. Aku kehilangan semuanya. Aku menarik napas. Itu hidup, Liz. Kadang pelajaran datang setelah terlambat. Tapi kalau kamu niat bangkit, ya bangkitlah. Jangan nyari simpati. Dia menunduk, tak berkata lagi. Lalu pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tak merasa marah. Karena hari ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang perpisahan dari segala luka yang pernah kutanggung. Aku dan Bagas duduk berdua di bangku kayu taman. Lampu-lampu mulai padam satu persatu. Musik sudah berhenti. Tapi dalam hati, irama harapan terus bermain. Aku takut gagal, kataku tiba-tiba. Bagas memegang tanganku. Semua orang pernah gagal. Tapi kita akan belajar bareng, jatuh bareng, bangkit bareng. Kamu nggak sendirian lagi, Ratna. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku percaya pada kata kita. Dan saat malam benar-benar sunyi, aku tahu. Bukan pesta mahal, bukan balasan kepada mereka yang menyakiti yang membuat bahagia. Tapi saat kita bisa tertawa tanpa luka, mencintai tanpa takut, dan memulai ulang tanpa membawa beban lama. Aku pernah dihancurkan, tapi aku memilih tidak hancur. Aku bangkit. Dan hari ini aku bahagia dengan caraku sendiri. Pagi ini, aku duduk di teras rumah dengan secangkir kopi dan anak kecil yang memeluk kakiku. Namanya Aksa.
2 tahun usianya, tapi semangatnya seperti matahari kecil yang selalu bersinar. "Hari ini aku ikut ke toko, Bunda?" Tanyanya dengan mata bulatnya yang jernih. Aku tersenyum. "Enggak, sayang. Hari ini Aksa main sama Tante Mira dulu, ya. Bunda ada rapat." 3 tahun sudah berlalu sejak kejadian di restoran mahal itu. Sejak aku menyiram Arman dan Lisa dengan segelas jus dan menyiram hidupku sendiri dengan keputusan terbesar, melepaskan masa lalu. Toko rotiku kini berkembang. Bukan hanya 1, tapi sudah 3 cabang. Aku mempekerjakan janda-janda tangguh yang dulunya dicibir karena ditinggal suami. Mereka adalah tim solidku, sahabat perjalananku, dan bagian dari keluarga kecilku. Bagas? Dia tetap Bagas yang dulu, tenang, suportif, dan tak pernah menghalangiku berkembang. Kami bukan pasangan sempurna, kami pernah bertengkar, pernah tidak sepakat. Tapi kami selalu saling dengar, saling percaya. Pernikahan, ternyata bukan soal siapa yang lebih kuat menahan luka, tapi siapa yang mau belajar bersama setiap hari. Suatu sore, saat aku baru selesai mengecek laporan di toko pusat, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat. "Terima kasih karena dulu kamu pernah menyadarkan aku, meski dengan cara paling menyakitkan. Aku tahu siapa pengirimnya. Lisa. Dia sekarang bekerja di sebuah panti rehabilitasi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Bukan karena ingin menebus dosa, tapi karena akhirnya dia juga pernah merasakan menjadi korban. Karma bekerja dalam diam, tapi tak selalu harus kita saksikan langsung." Aku tidak membalas. Tidak perlu. Dan karena dalam hidup ini, tak semua yang pergi harus kembali, dan tak semua yang berubah harus dijelaskan. Beberapa bulan lalu, aku mendengar Arman kembali bangkrut. Dia meninggalkan Lisa, lalu hilang entah kemana. Semesta selalu punya caranya sendiri untuk mengajarkan harga sebuah pengkhianatan. Tapi hari ini, aku tidak lagi sibuk melihat ke belakang. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Malam ini aku duduk di ranjang sambil membaca cerita sebelum tidur untuk Aksa. Bagas masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. "Capek?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tapi bahagia. Dia mengusap rambutku. "Dulu kamu bilang, kamu takut jatuh cinta lagi." Aku tersenyum, menatapnya. "Iya, tapi ternyata aku cuma perlu jatuh cinta pada orang yang tahu cara memegang hati yang pernah hancur." Kisahku bukan tentang perempuan sempurna yang kuat sejak awal, tapi tentang perempuan biasa yang berani mengambil langkah kecil untuk menyelamatkan diri. Aku pernah dijatuhkan oleh orang yang kucinta, disakiti oleh orang yang kupercaya, dan dipermalukan oleh kenyataan yang pahit. Tapi hari ini aku berdiri, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena aku tidak menyerah saat jatuh. Jika kamu sedang terluka, sedang berada di titik terendah, percayalah, hidup tidak berakhir di situ. Luka itu memang menyakitkan, tapi kamu bisa memilih, mau dikubur di dalamnya atau berdiri dan menjadikannya batu pijakan. Aku memilih yang kedua, dan itu keputusan terbaik dalam hidupku.